Selamat malam sahabat marketers, masih bersama saya Serpandi dalam Marketers Room. Kali ini saya akan berbagi tentang etika dan tanggung jawab sosial. Semoga sahabat marketers menikmati video saya ini dan let's go! Etika dan tanggung jawab sosial. Sahabat marketers, ini dua kata yang berhubungan karena etika merupakan premis awal, premis dasar dari tanggung jawab sosial. Nah, begitu dia, sahabat marketers. Nah, kemudian, mengapa sebenarnya kalau kita belajar manajemen, kita harus belajar etika dan tanggung jawab sosial? Alasannya, sahabat marketers, bahwa kita mau tumbuh secara bersama-sama, tumbuh dengan harmoni, ya kan? Nah, itu dia jawabannya, sahabat marketers. Oke. Untuk menjelaskan detail tentang topik kita ini, saya bagi jadi dua segmen, sahabat marketers. Segmen pertama nanti tentang etika, segmen kedua tentang tanggung jawab sosial. Baik, sekarang kita masuk ke segmen pertama, etika. Nah, kalau bicara tentang etika, sahabat marketers, bahwa ini adalah kalimat yang sering kita dengar, dan bahkan juga sering kita keluarkan. Nah, sebagai contoh bahwa ketika kita melihat anak kecil, yang kita misalkan adalah seumuran ya SD, kita katakan bahwa seorang anak kecil melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan value atau nilai yang kita hidupin. Pasti kita akan mengatakan pada diri anak tersebut, kamu tidak punya etika. Atau mungkin juga tidak mengatakan, tapi dalam pemikiran kita tidak punya etika. Nah, sekarang apa itu etika sebenarnya, sahabat marketers? Ya, itu adalah belief yang dimiliki oleh seseorang yang menyatakan apakah sesuatu ini benar atau salah. Sekali lagi bahwa belief atau keyakinan seseorang yang menyatakan apakah sesuatu ini atau sesuatu itu benar atau salah. Nah, ketika tadi anak kecil melakukan sesuatu dan saya katakan tidak punya etika, berarti saya mempunyai belief, keyakinan bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu adalah salah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah etika saya dengan sahabat marketers berbeda? Pasti. Karena secara umum, etika kita berbeda karena dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, adalah keluarga. Keluarga saya dengan keluarga sahabat marketers pasti berbeda. Nah, itu juga yang membuat etika kita berbeda. Kemudian, yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan saya dengan sahabat marketers sangat berbeda juga. Itu yang membuat etika kita berbeda. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman saya dengan pengalaman sahabat marketers berbeda. Itu yang membuat etika secara umum, bahwa etika saya dengan etika sahabat marketers berbeda. Baik. Bagaimana sebenarnya mengimplementasikan etika di dalam organisasi? Itu yang disebut dengan managerial ethics. Ya, berarti mengimplementasikan etika di dalam organisasi. Jadi kalau bicara tentang etika dalam organisasi, bukan lagi kita bercerita tentang etika yang saya hidupin atau etika yang sahabat marketers hidupin. Ini sudah bercerita tentang standar-standar perilaku yang membawa manajer dan semua orang-orang yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Ya, begitu ya. Jadi ini masalah standar-standar perilaku. Nah, kira-kira apa saja standar perilakunya? Mulailah itu, ada 3 sahabat marketers. Mulailah itu standar perilaku bagaimana karyawan memperlakukan organisasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana organisasi memperlakukan karyawan. Dan standar perilaku yang ketiga adalah bagaimana karyawan dan termasuk organisasi memperlakukan agent of economy. Ya, siapa itu agent of economy? Yaitu adalah mulai daripada customer, competitors. Ini adalah agent ekonomi ini, sahabat marketers, adalah kelompok yang berhubungan, yang mempengaruhi produksi dan penjualan dari produk. Ya, mulai dari customer, suppliers, kompetitor juga termasuk, sahabat marketers. Jadi,
yang 3 standar ini harus diatur. Itu yang kita sebut dengan managerial ethics. Contohnya, di dalam pengaturan atau standar perilaku tentang bagaimana karyawan atau employee memperlakukan organisasi. Contohnya, apakah saya bisa menggunakan telepon kantor itu untuk urusan pribadi? Itu harus tertuliskan. Nah, contoh seperti itu. Itu hal-hal yang berbaur etika, sahabat marketers. Kemudian contoh ketika kita bicara standar bagaimana organisasi memperlakukan karyawan. Apakah organisasi memberikan gaji karyawan boleh di bawah UMR? Itu juga harus dituliskan atau dibuatkan standarnya. Kemudian juga bagaimana contoh employee atau karyawan dan organisasi memperlakukan agent of economy. Ya, bagaimana contohnya, sahabat marketers, bagaimana karyawan dan termasuk organisasi menyusun atau memasang sebuah advertising. Ya, berarti kita harus mengikuti etika dalam berorganisasi. Begitu, sahabat marketers. Jadi, inilah yang disebut dengan managerial ethics atau standar-standar perilaku. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kedua, sahabat marketers, yaitu adalah social responsibility. Nah, sebelum saya lanjut, saya coba angkat kembali apa spirit dari pembelajaran ini. Bahwa kita mau organisasi kita bertumbuh dalam waktu yang akan lama. Itu dia spiritnya, sahabat marketers. Nah, sekarang tanggung jawab sosial itu apa? Yaitu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada 3 daerah ini. Ya, kewajiban untuk bertanggung jawab kepada 3 daerah ini. Yang pertama adalah stakeholders. Jadi, organisasi harus bertanggung jawab kepada stakeholders. Mulai dari stakeholders itu adalah organisasi atau kelompok yang mempunyai hubungan dengan organisasi yang kita miliki. Yaitu mulailah itu customer, shareholders, termasuk juga karyawan. Nah, itu dia. Jadi, organisasi ini harus bertanggung jawab kepada stakeholders. Kemudian yang kedua, area yang kedua adalah organisasi ini harus bertanggung jawab kepada lingkungan alam. Kalau memang organisasi kita atau bisnis kita yang memproduksi limbah, berarti kita harus bertanggung jawab. Jangan merusak alam. Dan terakhir adalah organisasi kita harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial. Baik, demikian video saya tentang etika dan tanggung jawab sosial. Semoga dengan video ini kita semua semakin punya pemahaman tentang etika dan tanggung jawab sosial. Terima kasih untuk kebersamaannya, sahabat marketers. Sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Terima kasih, salam.